terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja BPG dalam jabatan periode 2 Angkatan 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya Fitri Mandasari, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. PPG dalam jabatan periode 2 Angkatan 3 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 116 Percontohan pada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PJBL. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang sebagai kota yang mendapat predikat kota pelajar, industri, budaya, dan pariwisata. Secara geografis, Kota Malang memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berkualitas dan sekaligus menjadi tujuan bagi kegiatan sivitas akademika dari seluruh Indonesia. Hal tersebut direfleksikan oleh The Multicultural University, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, sebagai sebuah kampus yang mengedepankan sivitas akademika dalam hubungan multikulturalisme. Kegiatan belajar mengajar yang berbasis pada multi kearifan lokal dari keberadaan berbagai suku dan budaya, sivitas akademika yang belajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Guru merupakan sebuah profesi profesional. Bahkan dewasa ini, profesi sebagai tenaga pengajar sudah menjadi pilihan profesi yang sangat diperhitungkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka ini, Unikama siap mendukung dan mencetak lulusan tenaga pendidik yang profesional, guna ikut berperan mencerdaskan generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kepada ketua kelas silakan memulai. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir berarti kita semua bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak silakan berdiri semua.
dan menggunakan kata tanya yang berbeda, anak-anak ibu dapat mengembangkan pengalaman dalam sebuah tulisan dengan cermat. Yang ketiga, dengan mengembangkan pengamalan dalam sebuah tulisan, anak-anak dapat membandingkan akibat perubahan lingkungan terhadap peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan mandiri. Yang keempat, dengan membandingkan akibat perubahan lingkungan terhadap peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan, anak-anak dapat menentukan sebab dan akibat perubahan lingkungan terhadap peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan mandiri. Nah, yang kelima, dengan mengamati teks bacaan tentang perubahan lingkungan terhadap peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan, anak-anak dapat menganalisis tari daerah beserta properti dengan teliti. Yang keenam, dengan menganalisis gambar tari daerah, siswa dapat menyajikan gambar properti tari serta fungsinya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk materi kita, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita yang sebelumnya, Bapak yang tahu, masih ada yang ingat? Rantai makanan. Terus, yang untuk bahasa Indonesianya tentang? Iya, teks non fiksi. Untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu teks non fiksi perubahan dalam jaring-jaring makanan. Untuk bahasa Indonesianya. Terus untuk IPA-nya perubahan dalam jaring-jaring makanan. Untuk SBDP-nya properti tari dan serta fungsinya. Nah, coba perhatikan gambar ini ke depan. Ibu, ini ada gambar, dua gambar. Nah, ini gambar apa anak ibu? Gambar pohon sama ada seorang yang menebang pohon. Yang ini orang yang membuang sampah. Pernahkah kalian melihat gambar yang dua ini? Apakah kegiatan yang dilakukan pada gambar yang pertama dan kedua ini? Satu, menebang pohon. Yang kedua, membuang sampah. Membuang sampah ke sungai, ke air. Apa akibat yang ditimbulkan dari kedua gambar ini terhadap hewan dan ekosistem yang ada di lingkungan ini? Ikan akan mati kalau buang sampah sembarangan ke sungai. Kalau kita sering menebang kayu akan terjadi kebanjiran, akan terjadi longsor. Terus kekurangan oksigen, kan? Itulah yang akan ditimbulkan jika kita menebang pohon dan membuang sampah pada sungai, membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Siapa yang pernah melihat gambar yang ini? Di mana, nak? Dekat rumah, pas pulang sekolah. Dekat rumah, kenapa dia membuang sampah sembarangan? Ini. Iya, kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon kayu sembarangan, kita larang. Karena kalau telah terjadi banjir, penyakit pun akan semakin banyak, kan? Banyak penyakit. Terus kalau kita penebang pohon sembarangan, oksigen akan berkurang. Berarti populasi manusia pun sedikit akan berkurang juga, kan? Karena udah terkena penyakit, kekurangan oksigen, kan? Jadi kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita larang. Ini ada perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kita akan membacanya satu orang satu kelompok, ibu suruh ya. Untuk kelompok
Sawa akan terus bergerak selama makhluk hidup dalam perubahan tersebut. Dengan lingkungan dan teknik yang memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada hari ini. Rantai makanan pada hewan yang ada di sawah. Apa saja itu? Masih ingat? Tikus, ulat, padinya? Padi, tikus, ulat, rantai makanan untuk sawah. Nah, ada dua jenis penyebab faktor perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Satu, faktor alam, dan satu, faktor manusia. Faktor alam apa saja? Terus banjir, longsor, kebakaran. Faktor manusia. Terus apa lagi? Membuang sampah, pembakaran hutan itu kan akibat perbuatan manusia. Masih ingat apa itu adik Simba? Apa adik Simba? Kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Ini adalah merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya itu kalimat yang kita pergunakan sehari-hari. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kita akan membahas tentang kata tanya atau adik Simba. Menggunakan kata tanya dalam sebuah kalimat atau pertanyaan. Kelompoknya kelompok yang kemarin aja kan? Yang udah dibagi kemarin. Ayo. Ibu akan membagikan RKPD ataupun tugasnya untuk setiap kelompok. Kita mengerjakan membuat pokok pikiran setiap paragraf pada bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Membuat pokok pikiran. Untuk memperjelas pelajaran yang tadi kita pelajari, Ibu akan membagikan video tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Coba didengarkan ya. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut.
Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penebangan hutan dan pencemaran sungai. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Misalnya tari merak. Tari ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari merak merupakan salah satu ciri khas tarian ini. Pakaian penari memiliki motif seperti burung merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai pada penari, makin memperindah tarian ini. Tadi di video juga ada tentang tari merak kan? Tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Nah, bagaimana penampilan ataupun kostum yang digunakan penari burung merak? Menggunakan apa? Menggunakan mahkota, kain-kain ataupun baju yang menggambarkan burung merak. Terus motif-motifnya juga seperti burung merak. Warnanya warna apa tadi? Hijau hitam ada. Terus biru hijau kan? Nah, itulah warna-warna yang digunakan oleh penari tari merak kan? Nah, apa gunanya tarian ini bagi burung merak? Untuk apa? Untuk mengikat merak di betina. Nah, udah properti yang digunakan tadi udah kan? Ada kain, mahkota, sayap yang berbentuk burung merak. Nah, dari sini ada lagi yang belum mengerti tentang tarian burung merak ini. Sudah paham ya? Nah, Ibu akan membagikan ini LKPD yang kedua. Yaitu tentang perubahan yang akan terjadi pada keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan jaring-jaring makanan karena faktor alam dan
manusia. Dari mana kita ambil ini? Ini kita ambil dari video yang telah kita tonton barusan. Nah, silakan mengerjakan LKPD tentang keseimbangan ekosistem. Ibu beri waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan.
penggunaan sumber subur pada musim hujan. Paragraf kedua, pertanyaan yang kedua. Apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Jawabannya, rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Paragraf ketiga, pertanyaan ketiga. Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jawabannya, jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Pertanyaan yang kedua. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan dapat terganggu oleh faktor alam, terutama bencana alam mengakibatkan tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Faktor perilaku manusia, contohnya penebangan atau pembakaran hutan, mengakibatkan tumbuhan terganggu. Beberapa spesies hewan pemburuan liar mengakibatkan rantai makanan terganggu. Penggunaan sinar berlebihan mengakibatkan musnahnya beberapa jenis serangga. Keempat, amplop. Gambar kelima, baju atas. Gambar keenam, sayap. Gambar ketujuh, sabuk. Gambar kedelapan, sampul. Gambar ke-9, kilat bambu. Nomor ke-10, gelang. Nomor ke-11, bak. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanya? Nomor 8 dalam kalimat adalah sampul. Ada lagi? Contohnya tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Ada lagi? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf ketiga, pertanyaannya, mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Jawabannya, perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena perubahan tersebut berlangsung lambat. Dan nomor 3, Suzuki. Nomor 4, apok. Nomor 5, baju atas. Nomor 6, sayap. Nomor 7, sabuk dapat mengakibatkan rantai makanan akan terganggu. Yang ketiga, penggunaan insektisida akan mengakibatkan musnahnya beberapa jenis serangga. Dan yang terakhir yaitu limbah dan sampah seperti itu. Yang keempat, apel. Yang kelima, baju atas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Ayo silakan mengumpul ke depan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kerjakan. Jangan diikut. Kerjakan. Nanti kumpul ya. Kerjakan. Berapa? 10 menit bisa kan?
Silakan memimpin doa. Yang bilang adalah yang kita berdoa belum tak belum percaya masing-masing berdoa dengan baik.